Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi mengenai media pembelajaran larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Pada slide pertama yaitu komponen media. Di sini terdapat 4 kategori. Yang pertama, petunjuk penggunaan. Yang kedua, KD atau IPK atau TP. Yang ketiga, materi. Dan yang terakhir, evaluasi. Di sini terdapat hyperlink yang jika kita menekan tombol petunjuk penggunaan, maka akan pindah ke slide petunjuk penggunaan. Begitu juga kalau kita menekan tombol KD atau IPK atau TP, materi dan evaluasi. Pada KD atau IPK atau TP, di sini menggunakan IPK 3.7, yaitu menganalisis sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Di sini, saya mendapatkan IPK 2, yaitu 3.7.2, yaitu perbedaan larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Pada materi, terdapat materi prasyarat, materi IPK 1, materi IPK 2, sampai materi IPK 6. Karena saya materi IPK 2, maka slide selanjutnya yaitu perbedaan larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit definisinya adalah senyawa kimia yang menghasilkan ion-ion saat dilarutkan ke dalam air. Larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik selayaknya konduktor karena memiliki ion. Di sini contoh larutan elektrolit adalah larutan asam, larutan basa, dan larutan garam. Pada larutan non-elektrolit, definisinya adalah larutan yang tidak bisa memproduksi ion-ion saat dilarutkan ke dalam air. Karena tidak memiliki ion-ion, larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik. Contoh dari larutan non-elektrolit adalah larutan glukosa dan larutan etana. Ini adalah contoh animasi pada larutan elektrolit, yaitu larutan HNO3 yang sudah diencerkan. Ini contoh larutan non-elektrolit, yaitu larutan sukrosa yang sudah diencerkan. Ini contoh animasi larutan elektrolit, yaitu larutan garam dapur. Dan ini contoh larutan elektrolit atau larutan glukosa. Yang ini contoh uji larutan elektrolit pada larutan garam atau NaCl. Di sini jika kita animasikan, lampu akan menyala saat elektron berpindah, yaitu NaCl ketika dilarutkan dalam air akan terionisasi sempurna menjadi ion Na+ dengan ion Cl-, sehingga ion-ion tersebut mengantarkan elektron dari baterai melewati lampu sehingga lampu akan menyala terang seperti pada slide. Di sini terdapat keterangan seperti ion Cl gambarnya merah, yang ion Na+ hijau, yang NaCl terdapat 2 gambar, hijau dan merah, dan elektronnya yang warna putih yang kecil. Pada contoh uji larutan non-elektrolit, di sini terdapat perbedaan dengan yang tadi, di mana di sini tidak terdapat lampunya menyala. Pada larutan etanol atau C2H5OH tidak terdapat kation plus dan anion negatif di dalam larutan tersebut. Dalam artian ini tidak terionisasi. Dari C2H5OH liquid menjadi C2H5OH atau aki di dalam air tidak terionisasi, melainkan tetap sebagai molekul sehingga tidak dapat mengantarkan listrik. Itulah kenapa dia tidak menimbulkan nyala lampu. Di sini terdapat keterangan molekul C2H5OH, gambar molekulnya.
Di sini soal uji larutan elektrolit, yaitu soalnya dengan menguji elektrolit, elektroda dimasukkan ke dalam asam klorida. Ternyata lampu menyala. Hal ini disebabkan karena di sini juga terdapat animasi yang jika kita menekan jawaban atau memilih jawaban nomor A, yaitu asam klorida memperbesar konsentrasi ion H sebagai syarat penghantar listrik, maka jawabannya salah. Jika kita memilih nomor B, asam klorida dalam keadaan murni tersusun dari ion-ion, maka jawabannya juga salah. Jika kita memilih C, pelarutan asam klorida dalam air terjadi pengeluaran elektron. Emotikonnya juga menunjukkan bahwa ini salah. Yang D yaitu asam klorida terionisasi mengakibatkan adanya arus listrik, maka jawabannya adalah benar. Dan yang E, asam klorida terionisasi sebelum elektroda dihubungkan dengan baterai, maka jawabannya sudah pasti salah. Ini untuk yang IPK 3 pada kelompok kami, IPK 4, IPK 5, IPK 6. Ini slide evaluasi. Dan sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu, Kakak, Abang, dan teman-teman semuanya. Terima kasih.